Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Hari ini kita dapat kembali beribadah di minggu yang terakhir bulan Juli Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sampai di akhir bulan ini Tuhan, di minggu yang terakhir bulan Juli ini Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur, walaupun kami harus beribadah di rumah-rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan senantiasa mengurapi setiap kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, waktu kami naikkan pujian penyembahan, yang sakit mulai disembuhkan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkuasa, berdaulatlah Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari. Terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu. Oh, terima kasih. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan di bait kudus-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah pujian sembah kami. Ya Rabbana Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran Tuhan. Mau mendengar umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu
hadirat kudusmu penuhi bagimu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Engkau ada di sini. Engkau ada di bait kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau ada di hati setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
I'm bound to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So good I vow to live too high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So be I vow, so be I vow to live too high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So be I vow, so be I vow to live too high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever, Lord. God be and I'll be lifted high. God be and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. God will, and I'll be lifted high right here, and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yes. And I'll be lifted high, God will, and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever, yours.
Pagi ini Tuhan kami boleh berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan, berkati ya Tuhan. Bila setiap firman yang boleh disampaikan menjadi rema di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepala sidang kami Tuhan, untuk kepala rakyat dan kepala cabang ya Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka boleh berada ya Tuhan, Tuhan boleh berkati ya Tuhan. Biar Tuhan berjemaat-Mu Tuhan, berkati mereka biar Tuhan boleh ya Tuhan jemaat-Mu dalam menyaksikan live streaming ya Tuhan, juga boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang boleh ambil bagian ya Tuhan, dari WL singer ya, pemusik ya Tuhan, untuk soundman ya Tuhan, untuk multimedia Tuhan berkati Tuhan. Apapun pelayanan kami yang boleh kami lakukan, bila berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sembunyikan kami ya Tuhan di balik salib-Mu ya Tuhan, biarnya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau ada di bangsa ini Tuhan, Kau ada di bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan bangsa ini boleh terjadi ya Tuhan. Berkati itu bangsa ini Tuhan, bebaskan bangsa ini dari virus corona ya Tuhan. Kami boleh mengikat, kami boleh patahkan virus corona, kami boleh hardik ya Tuhan, kami boleh usir virus corona dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati juga ya Tuhan pemimpin kami Tuhan, bangsa ini ya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan Presiden kami ya Tuhan dalam mengambil setiap keputusan Tuhan yang boleh biar saya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapa memuji Tuhan lebih lagi saudara? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita sambut saudara. Dan sudah punya bukti kemuliaan di hadapan-Nya.
hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, menyanyikan pujian ini dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari katakan saudara, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu.
Kami rindu akan Engkau Tuhan. Oh Jesus. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. We need You, Lord. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh ketemu lagi dalam ibadah online tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan yang baik. Kami boleh ada seperti bagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh sampai pada hari ini. Kami percaya perlindungan-Mu, pemeliharahan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu kami mau beribadah datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Kau juga Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu atas kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Para pemirsa yang mendengarkan ibadah online ini, urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ya Tuhan Kau berikan mereka hati yang daripada-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berbicaralah atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih-kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari yang terambil dari kitab Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah orang Kristen tidak lepas dari puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Setiap ibadah dilakukan semua bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan bertujuan untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ibadah kepada Tuhan fokusnya adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan,
penyembahan itu wajib. Dikatakan firman Tuhan, kita sering mendengar kata sujud menyembah, segala pujian, hormat, kemuliaan, kekasih kasihan itu hal-hal yang kita lakukan dalam ibadah. Itu hal-hal yang kita aplikasikan dalam setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau dengan pujian penyembahan. Ada beberapa ayat yang saya akan share buat Bapak Ibu, supaya kita juga boleh lihat ayat ini. Sekalipun dari rumah, mari siapkan Alkitab, kita akan baca sama-sama. Yang paling pertama, dari kitab Mazmur 22 ayat 4. Kitab Mazmur 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, saya akan bacakan kekasih-kekasih Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam di atas puji-pujian. Allah bersemayam di atas penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, jika Allah hadir dalam bersemayam di atas puji-pujian kita, Allah hadir, dan dikatakan firman Tuhan, jika Allah hadir, kehendaknya pun pasti jadi atas kita. Matius 6 mengatakan demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketika kerajaan Allah ada bersama-sama dengan kita, baik dalam hidup kita maupun dalam kelompok yang kita ciptakan, yang kita nyatakan dalam doa, dalam kerendahan hati, mengundang Allah hadir, firman Tuhan mengatakan kehendaknya jadi atas kita. Yohanes 11 ayat 32. Saya akan bacakan kekasih-kasih Tuhan, Yohanes 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32. Sebuah pernyataan dari seorang yang Maria. Perikop daripada pembacaan firman ini adalah Lazarus dibangkitkan, kekasih-kekasih Tuhan. Kita tahu ceritanya, Lazarus sudah meninggal di sini, dan dikatakan firman Tuhan dia sudah meninggal selama 4 hari. Tapi perhatikan kekasih-kekasih Tuhan, iman daripada Marta dan Maria. Di ayat 21 dikatakan begini, ayat 21, perhatikan kata Marta. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan iman yang iman dari seorang yang namanya Marta. Dia mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia punya iman bahwa ketika Yesus ada bersama-sama dengan dia, Lazarus pasti tidak mati. Dan lihat ayat 31 kekasih-kasih Tuhan, ayat 32. Dikatakan firman Tuhan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana Tuhan ada, di situ kehendaknya pasti jadi. Di mana Tuhan ada, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal, itu yang terjadi atas kita. Kekasih-kekasih Tuhan, hadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupanmu. Yang kedua, dikatakan kekasih-kekasih Tuhan, jika Allah bersemayam dalam puji-pujian, ada satu lagi syarat yang kita harus lakukan, dikatakan firman Tuhan, di atas puji-pujian orang Israel. Apa maksud dengan orang Israel? Kekasih-kasih Tuhan, dalam kitab perjanjian lama kita tahu bahwa orang Israel adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan Allah. Perhatikan baik-baik, melalui perjanjian. Tetapi kekasih-kasih Tuhan bukan cuma itu. Semua bangsa Israel adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Tapi tidak semua orang Israel menghidupi perjanjian itu. Itu yang membedakan Daud dengan orang Israel lainnya, kekasih-kekasih Tuhan. Daud tahu siapa Allahnya, Daud tahu isi perjanjian, dan dia tahu kekasih-kasih Tuhan bahwa perjanjian dia orang Israel dengan Tuhan itu sifatnya mengikat. Daud tahu bahwa ketika Allah berjanji, dia pasti lakukan.
Tapi ada bagian-bagian juga yang kita harus lakukan. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Satu ayat saya mau sampaikan kekasih-kasih Tuhan, bagaimana Daud begitu percaya kepada Tuhan. 1 Samuel 17. Kita akan lihat kekasih-kasih Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Cepat saja kekasih-kasih Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perhatikan ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan kekasih-kekasih, Daud mengerti, Daud tahu siapa Allah. Ketika Daud melakukan bagiannya, dia percaya Tuhan pasti melakukan bagian Tuhan. Perjanjian selalu mengikat kedua belah pihak, kekasih-kekasih Tuhan. Ketika Allah menetapkan kita menjadi, memilih kita oleh kasih karunia kita, diselamatkan oleh karena iman, kekasih-kekasih Tuhan, itu perjanjian. Dasar kita percaya kepada Kristus adalah perjanjian. Kita percaya bahwa Allah menyelamatkan kita. Tidak ada bukti-bukti fisik yang bisa kita perlihatkan kekasih-kasih Tuhan. Tetapi bukti yang paling penting kekasih-kasih Tuhan, iman kita. Dan itu yang setiap hari kita nyatakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita terikat kepada perjanjian itu. Oleh karena itu, kalau mau Tuhan melakukan bagian Tuhan, kita wajib lakukan bagian kita. Apa itu? Jadilah orang-orang Israel rohani. Apa itu orang-orang Israel rohani? Yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Poin yang kedua, 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Apa yang Tuhan mau dengan pujian dan penyembahan? 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Setiap kali pujian penyembahan dinaikkan dengan sungguh-sungguh, perhatikan baik-baik kekasih-kasih Tuhan, Daud melakukan bagiannya. Daud mengambil bagiannya. Apa itu kekasih-kasih Tuhan? Dia menjadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Perhatikan baik-baik, itu sikap hidup. Itu harus menjadi gaya hidup. Bukan cuma sekedar pujian penyembahan, tapi gaya hidup kita, hati kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kebenaran firman Allah. Ada ayat mengatakan begini, doa orang benar besar kuasanya. Perhatikan baik-baik. Hanya orang yang benar doanya besar kuasanya. Artinya kekasih-kasih Tuhan, hidup kita harus benar. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Poin yang ketiga, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Betapa pentingnya kita pujian penyembahan kepada Allah, kekasih-kekasih Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah
belenggu mereka semua. Perhatikan Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang ada di rumah. Ketika Paulus dan Silas mengalami tekanan, mereka di penjara. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mengabarkan Injil, kekasih Tuhan? Mereka dikejar-kejar dan mereka dimasukkan dalam penjara. Itu tekanan, it's not good. Itu bukan hal yang baik. Tetapi kekasih Tuhan, perhatikan, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah dalam tekanan apapun. Pujian penyembahan kepada Allah itu penting. Dan dikatakan firman Tuhan, ketika mereka memuji menyembah Allah, terjadi gempa bumi. Dan dikatakan firman Tuhan, terlepaslah belenggu mereka. Ketika pujian penyembahan dinaikkan sungguh-sungguh, mujizat Allah pasti dinyatakan. Ketika kita meninggikan Tuhan, kita sedang menghadirkan Tuhan semesta alam dalam kehidupan kita. Semakin besar kita tinggikan Tuhan, semakin besar hati kita untuk menyembah Tuhan, semakin besar pula kehadirannya dalam kehidupan kita. Berikutnya, 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai dengan 22. 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai dengan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan berikutnya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika pujian penyembahan dinaikkan dengan sungguh-sungguh, kekasih Tuhan, ada kemenangan. Why? Allah berperang ganti kita. Keluaran 14 ayat 14 kalau tidak salah dikatakan begini, Allah berperang ganti kita, kita diam saja. Amin, kekasih Tuhan. Ayat yang terakhir, biar kita semakin hari kita semakin mau menjadikan hidup kita, seluruh aspek kita untuk pujian penyembahan. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian pujian dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita memuji Allah, kita sedang mengagungkan Dia. Dan ketika orang mendengarnya dan melihatnya, dikatakan firman Tuhan, mereka menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, betapa pentingnya salah satu pujian penyembahan kekasih Tuhan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan oleh orang boleh melihat. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita percaya bahwa itu mendatangkan kemuliaan, dikatakan firman Tuhan, orang akan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, saya boleh menyimpulkan kekasih Tuhan, penyembahan itu wajib. Pujian penyembahan kepada Tuhan itu harus menjadi gaya hidup. Karena di surga, yang dilakukan oleh para malaikat adalah memuji dan menyembah Allah selama-lamanya. Visi gereja GBI Gatot Subroto 25 tahun kedua, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Doa, pujian, penyembahan dalam unity, dalam kesatuan, dan dilakukan siang dan malam. Kekasih Tuhan, gaya hidup kita, sekalipun saudara mungkin lagi kerja,
Tetapi biarkan apa yang kita lakukan, semua itu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ada mazmur, ada nyanyian rohani yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena cuma Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Saya mengajak Bapak Ibu, setiap hari, mulai dari sekarang, jadikan pujian penyembahan doa sebagai gaya hidup. Kalau selama ini dikurang, mari naikkan. Haleluya, kekasih Tuhan. Satu ayat sebelum saya tutup. Wahyu 4 ayat 9 sampai dengan 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai dengan 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu, untuk hikmat-hikmat Tuhan yang beri buat kami. Aku berdoa ya Bapa, ketika kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, firman-Mu berkata, firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi pasti berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah telinga-telinga yang mendengar, anak-anak-Mu yang menonton dari rumah Tuhan, ibadah online ini, mereka boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa, meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap suara yang mereka dengar tentang ibadah online ini ya Tuhan, biar itu boleh merasuk ke hidup mereka, karena ini merupakan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Dan biar kebenaran itu yang memimpin hidup mereka di hari-hari ke hari. Doa, pujian, penyembahan, mampukan mereka untuk melakukan semua itu. Jadikan mereka adalah penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Penuhi mereka dengan roh-Mu, urapi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dan biar ya Tuhan Kau gelisahkan mereka untuk hari ke hari, mereka terus menjadikan firman Tuhan yang adalah kebenaran menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya firman-Mu hidup. Di mana Allah hadir, yang jahat tidak boleh ada. Yang jahat harus menyingkir. Sakit penyakit dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercabut. Dalam nama Yesus mereka sembuh. Yang dalam tekanan-tekanan aku minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan yang berikan kepada mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati mereka dalam segala hal. Mampukan mereka terus untuk setia dan taat sampai mati. Terima kasih untuk keluarga-keluarga, terima kasih mereka yang menonton Tuhan, para pemirsa-pemirsa. Hamba-Mu percaya Tuhan, ada upaya yang Kau siapkan buat mereka, orang yang setia dan taat kepada-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu. Dipuji-puji Engkau ya Allah, dipermuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman minggu ini. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian.
Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapamu yang di sorga. Sungguh-sungguh, dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Bapa kita. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sukacita, penyertaan dari Allah, perlindungan, pemeliharaan, perkenanan dari Bapa di sorga, dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.